Wah, wah, wah. Salve saudara-saudari, sahabat Sirimo Katolik yang terkasih. Salam jumpa bersama saya, Pater Benyamin Tanang OFM, dalam Renungan Harian Sirimo Katolik, edisi Selasa 15 Juli 2025, pada peringatan Santo Bonaventura. Ia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sambil kita menyampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengajarkan kepada kami pencerahan budi pada peringatan Santo Bonaventura Uskupmu. Bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu meneladan kehangatan kasih-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Sirimo Katolik yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sirimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada peringatan Santo Bonaventura, terimalah teguran dengan sepenuh hati. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam orang-orang di kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum karena mereka tidak bertobat. Meskipun di kota-kota itu Yesus melakukan banyak mujizat dan mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah, salah satunya tentang pertobatan. Dan tentunya Yesus mengenal penduduk kota itu dengan baik, dan penduduk kota itu pun mengenal Yesus serta ajaran-ajarannya. Bagi kita tentu agak sulit untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Sulit bagi kita untuk menegur teman atau sahabat kita, meskipun kita tahu baik bahwa dia telah berbuat kesalahan. Kita lebih memilih untuk menjaga agar relasi tetap aman, dibandingkan menegur atau mengingatkannya, karena ia berbuat salah demi kebaikannya. Peringatan Yesus kepada penduduk kota-kota itu tentu bukan tidak beresiko. Yesus pasti dibenci oleh mereka. Apalagi Kapernaum dikenal sebagai kota tempat tinggal dan tempat pelayanan Yesus. Tetapi bagi Yesus, mengatakan kebenaran jauh lebih penting daripada sekedar menjaga relasi tetap aman, tetapi membiarkan orang lain tetap tinggal dalam perbuatan yang jahat. Yesus tidak memiliki kepentingan tertentu selain menyebarkan kerajaan Allah agar orang bertobat. Yesus melakukan banyak mujizat di kota-kota itu dengan maksud agar mereka sadar akan kesalahan yang mereka lakukan dan bertobat. Tetapi kenyataannya, mereka tidak peduli dengan fakta tentang kerajaan Allah dan mujizat yang dibuat oleh Yesus di hadapan mereka.
hati mereka tetap tertutup untuk menerima pengajaran dari Yesus. Warta tentang pertobatan tidak masuk ke dalam telinga iman mereka, sehingga perubahan pun tidak terjadi. Kecaman atau peringatan dari Yesus bukan karena benci, apalagi niat untuk membinasakan penduduk di kota-kota itu. Tetapi Yesus dengan segala cintanya menggerakkan hati penduduk kota itu agar sadar akan perbuatan mereka dan akhirnya mereka bertobat. Yesus menghendaki keselamatan bagi mereka, maka Yesus mengingatkan mereka untuk bertobat dan mengikuti kehendak-Nya. Bila mereka tidak bertobat dan mengingkari Tuhan, maka mereka akan mendapat celaka. Saat mengecam kota Korasim, Betsaida dan Kapernaum, Yesus mengambil contoh yang mengerikan, yaitu Tirus, Sidon, dan Sodom. Kota-kota itu dihancurkan karena dosa-dosanya dan karena mengingkari kehendak Tuhan. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, peringatan Yesus kepada penduduk kota Korasim, Betsaida, dan Kapernaum juga ditujukan kepada kita. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa mujizat dan sabda Tuhan bertujuan untuk membawa kita kepada perubahan, yaitu bertobat supaya kita diselamatkan oleh-Nya. Pertobatan itu dilakukan setiap waktu, sebab kita sering jatuh ke dalam dosa. Pertobatan menghantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu, Yesus menuntut tanggapan yang serius dari kita atas pengajaran dan mujizat yang dibuat-Nya di dalam hidup kita. Yesus juga memperingatkan tentang konsekuensi bagi orang yang menolak pengajaran dan mujizat-Nya. Saat kita mendengar kecaman Tuhan terhadap Korasim, Betsaida, dan Kapernaum yang tidak peduli akan ajaran Yesus, apakah kecaman itu turut menggerakkan hati dan pikiran kita untuk mulai merubah tingkah laku dan bertobat? Bila kita jatuh ke dalam dosa dan ditegur oleh Tuhan, terimalah teguran itu dengan hati yang terbuka, sebab Tuhan tidak sedang membenci kita, tetapi Ia menginginkan keselamatan bagi jiwa kita. Semoga demikian. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala kebijaksanaan, kami telah disegarkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa restu dan nasihat Santo Bonaventura, kami tetap bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang kami terima, dan melaksanakan tugas perutusan kami sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita akhiri renungan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, segala rencana baik kita hari ini dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini renungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.